Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan materi kelanjutan dari yang kemarin, yaitu kita sebelum UTS sudah mempelajari tentang puisi rakyat dan fabel. Sekarang kita dapat materi baru, yaitu tentang surat. Ya, surat sendiri mungkin di antara kalian tidak mengenalnya ya. Surat itu apa sih, Pak? Surat itu untuk apa? Kalau zaman dulu ya, zaman ibu kalian, bapak kalian, media komunikasi paling utama itu adalah menggunakan surat. Ditulis menggunakan kertas, kemudian dikirim ke pos. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan kabar dari saudara, teman, kemudian pacar misalnya yang jauh di sana. Nah, seperti itu. Surat sendiri itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi sendiri itu apa? Itu komunikasi untuk mendapatkan suatu kabar yang sifatnya itu tidak melalui kedinasan, sifatnya pribadi dan bahasanya lebih santai. Itu merupakan pengertian dari surat pribadi. Bentuknya itu seperti apa tuh Pak? Kalian bisa melihat halaman 246, kemudian 247. Nah, walaupun ada kesalahan, kalian lebih tepatnya coba dibuka halaman 254. Nah, itu ada sudah dituliskan bagian-bagiannya, tetapi ada yang salah. Nah, yang salah mana Pak? Coba kita lihat. Halaman 254. Yang pertama kalian tulis kalau kalian menulis suatu surat pribadi, yang pertama yaitu alamat dan tanggal pembuatan surat. Misalnya kalian menulisnya di mana? Di Malang kah? Atau di Semarang? Atau di Suruh misalnya? Atau di Jakarta? Kalian tulis Suruh misalnya 24 April 2020. Tapi di dalam halaman 254 itu ada yang salah, yaitu letak penulisannya. Ya, letak penulisan tanggal pembuatan surat dan alamat pembuatan suratnya itu di sebelah kanan, ya. Kalau di halaman 254 itu di sebelah kiri itu salah. Jangan ditiru. Kemudian selanjutnya setelah kalian menulis alamat dan tanggal pembuatan surat, yaitu salam pembuka. Jika kalian menulis suatu surat untuk sahabat misalnya salam kangen, salam salam sehat misalnya, seperti itu. Itu di sebelah kiri ya, sudah sesuai contohnya salam kangen misalnya untuk sahabat. Nah, selanjutnya setelah salam pembuka yaitu kalimat pembuka paragrafnya. Kalimat pembuka harus ada suatu kalimat untuk membuka suatu surat pribadi tersebut. Misalnya, bagaimana kabarmu? Misal kamu punya sahabat namanya Doni. Bagaimana kabarmu Doni? Atau misalnya, apa kabar Doni? Misalnya, sehat-sehat selalukah Doni? Nah, itu merupakan kalimat pembuka suatu paragraf. Selanjutnya, setelah kalian menulis kalimat pembuka, kalian menulis isinya. Tujuanmu untuk apa? Untuk menulis surat ke Doni itu apa? Misalnya pengen main ke tempatnya Doni. Doni itu tempatnya Jakarta misalnya. Kalian misalnya saya besok hari Jumat akan pergi ke Jakarta Doni. Bolehkah saya main ke tempatmu? Bagaimana kabarmu di sana? Sekolahmu bagaimana? Misalnya kamu memberitahu kepada Doni ya, misalnya Doni, saya sekolah di Suruh misalnya, saya sangat bahagia, saya mendapatkan ranking 1 terus misalnya. Itu merupakan isi dari surat pribadimu. Bukan hanya menanyakan kabar misalnya memberikan kabar, oh di sini keluarga saya tuh sehat-sehat selalu. Atau sebaiknya tanya kepada Doninya, bagaimana keluargamu di Jakarta misalnya, seperti itu. Selanjutnya penutup surat ya. Penutup surat setelah kalian buka dengan kalimat pembuka tadi harus ditutup ya. Ditutup misalnya, sekian dulu ya Doni, tunggu kedatanganku minggu depan misalnya. Kemudian kalian mau
pengen mau dibalas suratnya oleh Doni, aku tunggu balasanmu ya Doni, misalnya seperti itu. Itu untuk kalimat penutup atau salam akhirnya. Bukan, itu tadi penutup suratnya. Salam akhir berarti misalnya sahabatmu siapa, Bagas, sahabatmu Bagas. Kalau di dalam buku paket itu juga salah ya dalam menulis salam akhir dan nama serta tanda tangan ya, itu letaknya di kanan, jangan di kiri gitu. Itu untuk surat pribadi. Sekarang kita beralih ke surat dinas. Surat dinas itu apa toh Pak? Coba dibuka halaman nah itu 248, itu contohnya juga sudah ada. Surat dinas sendiri itu surat yang ditulis secara formal atau resmi ya. Biasanya itu antara satu dinas ke dinas yang lain ya, misalnya satu perusahaan ke perusahaan lain. Itu bahasa yang digunakan itu juga merupakan bahasa yang resmi, yang tidak seperti surat pribadi yang santai, kemudian bahasanya enak antara pertemanan atau keluarga, itu kan beda. Kalau surat dinas itu resmi itu ya. Bagian-bagiannya seperti apa Pak? Coba dilihat halaman 255. Itu ada surat tentang panitia persami, persatuan perkemahan Sabtu Minggu ya. Itu yang pertama tentunya adalah kop atau kepala surat, tentunya letaknya di atas. Misalnya panitia persami SMP Negeri 1 Suruh, diberi garis ya sebagai pemisah antara kepala surat dan isi surat. Setelah kalian menulis kepala surat atau kop surat, ada 3 bersaudara, yaitu nomor, lampiran, hal. Untuk nomor ini biasanya tentang surat keberapa keluarnya, misalnya surat ke 120 garing berapa itu namanya nomor surat. Itu biasanya tergantung instansinya masing-masing. Misalnya dari SMP Negeri 1 Suruh itu surat ke 125 yang keluar, misalnya itu akan diberikan kepada orang tua sebagai permohonan izin anaknya mengikuti kegiatan pramuka misalnya. Nomor, lampiran, hal. Lampiran itu biasanya tidak masuk ke dalam suratnya. Biasanya misalnya kegiatannya, kemudian atau misalnya jadwal kegiatannya itu tidak mungkin dimasukkan ke dalam surat karena tidak cukup. Atau nama anggota PGT-nya tidak mungkin dimasukkan ke dalam surat utamanya. Itu biasanya terlampir di belakang suratnya. Berapa lembar ditulis. Lampiran 1 berkas 1 lembar misalnya, itu namanya lampiran. Kemudian setelah nomor, lampiran, yaitu hal atau perihal. Untuk apa sih surat itu? Misalnya untuk undangan, untuk promosi, misalnya untuk permohonan izin misalnya, seperti itu. Tujuannya untuk apa? Setelah 3 bersaudara tadi, yaitu tanggal pembuatan surat. Tanggal berapa kalian menulis surat? Misalnya yang menulis adalah ketua panitia dari kegiatan persami tersebut. Misalnya ketua panitia dari kegiatan pramuka, misalnya siapa, seperti itu. Misalnya nulisnya tanggal 25 Mei ya, ditulis 25 Mei 2020. Setelah tanggal pembuatan surat, yaitu alamat. Untuk siapa sih surat dinas itu? Misalnya untuk orang tua, berarti yang terhormat orang tua siswa-siswi SMP Negeri 1 Suruh di tempat, seperti itu ya. Atau yang terhormat misalnya tidak untuk orang tua, misalnya untuk perusahaan lain, yang terhormat kepala badan siapa di Jakarta misalnya. Boleh nggak Pak? Boleh, tergantung tujuannya untuk siapa. Setelah itu, setelah alamat surat, nah tadi kan
setelah itu yaitu salam pembuka. Salam pembuka itu biasanya dengan hormat. Mungkin ada yang bertanya, yaitu misalnya assalamualaikum boleh nggak Pak? Boleh, sebenarnya itu boleh, tapi cenderung tidak etis. Misalnya yang diberikan surat misalnya mohon maaf yang non muslim, yang umum saja kita pakai dengan hormat begitu ya, sebenarnya boleh pakai assalamualaikum. Kemudian setelah salam pembuka isinya langsung ya, kalau di halaman 255 itu ada paragraf pembuka, kita langsung ke isinya saja. Setelah salam pembuka isinya tujuannya untuk apa, misalnya akan mengadakan suatu perkemahan Sabtu Minggu di lapangan sekolah. Dengan ini saya akan memberitahukan bahwa akan diadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu tanggal berapa, tempatnya di mana, tujuannya untuk apa, yaitu untuk melatih ilmu tentang kepramukaan misalnya, seperti itu isi dari surat dinas kalian. Kemudian jangan lupa diberi setelah isi yaitu paragraf penutup. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Nah, kalau di dalam halaman 255 itu berlebihan ya. Atas perhatian yang dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, kalau kalian menulis banyak terima kasih itu terlalu berlebihan. Terima kasih saja, gitu ya. Kemudian setelah itu salam penutup. Nah, salam penutup biasanya menggunakan kata hormat kami. Resmi sekali itu. Hormat kami, ketua panitia pramuka ya. Ketua panitia misalnya tanda tangan saya Bagas Satri, itu hormat kami. Yaitu bagian dari namanya adalah nama dan tanda tangan dari penulis surat. Setelah tadi ada salam penutup, nama dan tanda tangan penulis surat, jangan lupa diberi nama dan tanda tangan untuk pihak yang memperkuat surat. Kalau kalian menulis suatu surat dinas, kalau kalian menjadi ketua panitia, itu harus ada tanda tangan yang memperkuat surat. Siapa? Misalnya pembimbing pramuka, boleh nggak Pak? Boleh. Atau misalnya kepala sekolah, boleh nggak Pak? Boleh. Atau dua-duanya juga boleh. Jadi tanda tangannya 3. Misalnya paling kanan itu tanda tangan ketua panitia, kiri itu yang memperkuat surat misalnya pembimbing pramuka, tengah itu kepala sekolah, gitu ya. Itu materi dari saya. Silahkan dicatat intinya. Tadi kan ada pengertian, kemudian ada bagian-bagian dari surat pribadi maupun surat dinas. Jadi kalian harus catat inti-intinya. Pesan saya tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan di keramaian, stay di rumah, nonton TV, belajar dan lain sebagainya. Jaga kesehatan, minum air yang banyak, makan buah yang banyak juga, makannya juga teratur, istirahatnya juga teratur. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.